Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ming Channel. Gimana kabarnya? Sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan 5 kisah mistis hoax yang sempat viral di Indonesia. Meski Indonesia sangat dekat dengan hal-hal yang berbau mistis, mayoritas warga Indonesia menganut ajaran agama. Namun cepat sekali panik dan heboh jika menyangkut segala sesuatu yang berbau mistis. Tidak heran jika tayangan mistis di televisi ratingnya tinggi. Karena hal mistis memang jadi konsumsi sehari-hari rakyat Indonesia. Meskipun cerita tersebut baru sekedar desas-desus dan hanya kabar burung saja. Namun, orang Indonesia cepat sekali panik dan menyebarkan cerita yang belum tentu benar itu. Akhirnya, kepanikan pun meluas tanpa bisa dikendalikan. Berikut adalah kisah mistis hoax yang sempat menghebohkan warga Indonesia. Oh iya Sobat Meng, sebelum kita memulai cerita, alangkah baiknya disubrek-subrek dulu dan tonton sampai habis. Iya. Gak usah berlama-lama lagi, ini dia 5 kisah mistis hoax yang sempat viral di Indonesia. Satu, Mr. Gepeng. Cerita Mr. Gepeng adalah cerita yang sangat heboh di era tahun 90-an. Cerita ini beredar dari salah satu sekolah di Jakarta. Disebutkan terdapat seorang pria yang tewas akibat terjepit lift dan meninggal dengan keadaan gepeng. Sejak saat itu, Mr. Gepeng digosipkan sering mengganggu siswi-siswi yang pergi ke toilet sendiri. Sejak itulah timbul kebiasaan para siswi yang selalu pergi berdua jika ingin ke toilet. Lucunya lagi, Mr. Gepeng bisa dihubungi lewat telepon 77 kali. Baik Mr. Gepeng dan nomor teleponnya, keduanya adalah hoaks belaka. Dua, kolor ijo. Isu ini adalah isu yang merebak di sekitar tahun 2004. Pada saat itu memang terjadi banyak sekali kejahatan seksual. Namun, kejahatan seksual satu ini diberi bumbu mistis dengan kemunculan kolor ijo. Kolor ijo adalah orang yang melakukan pesugihan dengan memakai celana pendek berwarna hijau. Jika sudah mengenakan celana pendek tersebut, orang itu dikatakan bisa menjadi tidak terlihat oleh mata dan leluasa merampok rumah seseorang. Dia juga memperkosa wanita yang ada di rumah targetnya. Sempat masuk ke media salah satu besar. Akhirnya diketahui bahwa kolor hijau hanyalah isapan jempol belaka. Tiga, Nenek Gayung. Cerita Nenek Gayung beredar di sekitar tahun 2012. Kala itu dari media seperti broadcast BBM dan SMS, timbul desas-desus kemunculan nenek-nenek yang membawa gayung. Konon, siapapun yang bertemu nenek gayung akan meninggal beberapa hari kemudian. Ada juga yang menyebarkan gosip bahwa nenek gayung adalah setan yang mencari tumbal untuk pembangunan jalur busway. Saking hebohnya kemunculan nenek gayung ini, cerita ini malah sempat diadaptasi menjadi film layar lebar. Patut kita curigai bahwa isu ini adalah gimmick awal seorang pembuat film agar filmnya mendapat publikasi yang meluas. 4. Kakek cangkul. Kehadiran nenek tentu tidak lengkap jika tidak ada kehadiran kakek. Maka muncul lagilah desas-desus mistis baru bernama kakek cangkul. Dengan motif yang sama seperti nenek gayung,
Si kakek cangkul adalah si kakek tua yang membawa cangkul kemanapun ia pergi. Siapapun yang bertemu dengan kakek cangkul tidak diperbolehkan untuk mengobrol dengan yang bersangkutan. Kalau tidak, maut akan menjadi ganjarannya. Si kakek akan menggali kubur untuk orang yang bertanya fungsi dari cangkul yang dibawanya. Mungkin si kakek tidak suka sama orang yang kepo. Bernasib sama dengan Nenek Gayung, kisah tentang kakek cangkul juga diangkat ke layar lebar. Memang segampang itulah membuat sensasi dan mengangkatnya ke layar lebar Indonesia. Lima, kakek sarung. Tidak puas dengan berita hoaks ala Nenek Gayung dan kakek cangkul, rakyat Indonesia kembali dihebohkan dengan kehadiran kakek sarung. Kakek satu ini terkenal di awal-awal tahun 2015. Dengan rumor yang tersebar lewat broadcast BBM, rumor ini awalnya muncul di Medan dan meluas kemana-mana. Sama seperti fenomena sebelumnya. Jika Nenek Gayung dan kakek cangkul tidak suka ditanya, kakek sarung orangnya lebih supel dan suka ngobrol. Dia juga menawarkan sarung yang dibawanya untuk dijual seharga 5-10 ribu. Siapa yang membeli sarung tersebut akan meninggal keesokan harinya. Kalau sampai kakek sarung jelas-jelas hoak ini masih muncul juga di bioskop, rakyat Indonesia memang benar-benar haus mistis. Di saat negara lain berlomba-lomba menciptakan inovasi dan bersiap menuju persaingan global, rakyat Indonesia ternyata masih terjebak isu-isu yang tidak masuk akal seperti ini. Lebih parah lagi, isu ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membuat film. Dan film itu meraup ratusan ribu penonton dengan produksi film yang apa adanya. Kita hendaknya sadar bahwa membuat berita-berita hoak hanya akan membuat kehebohan dan kepanikan yang tidak ada gunanya. Kepanikan dan kehebohan kita akan dimanfaatkan oleh orang lain. Contohnya seperti para pembuat film tadi. Dan siapa tahu bahwa gosip-gosip murahan ini hanyalah ciptaan seseorang yang hanya ingin mengalihkan isu. Sobat Meng, jangan pernah nyoba-nyoba berani menyebarkan berita hoak ya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like. Dan sampai jumpa di video mistis selanjutnya.